Media ini merupakan bagian dari pembelajaran yang berangkat dari kasus cardiac problem yang ada. Menurut WHO, angka kematian dari penyakit kardiovaskular termasuk cukup tinggi, yaitu 17,9 juta. Pada pasien dengan STEMI sendiri juga dapat berakhir pada shock kardiogenik. Sedangkan angka kematian pada shock kardiogenik itu sebesar 40 hingga 50%. Maka dari itu, video ini perlu dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tanda dan gejala, serta treatment medis, diagnosa keperawatan, dan juga upaya preventif pada shock kardiogenik. Shock kardiogenik merupakan sindrom hemodinamik kompleks yang ditandai dengan rendahnya curah jantung dan juga dapat menyebabkan hipoksia pada jaringan. Sebagian besar, yaitu sekitar 80%, pasien yang mengalami shock kardiogenik disebabkan karena gagalnya ventrikel kanan atau kiri setelah terjadinya infark miokard akut. Suster, tolong kakak saya. Ada apa ini, Mbak? Tadi lemas seperti mau pingsan, kemudian mual dan sesak nafas. Saat saya pegang tangannya sangat dingin sekali. Oh iya, sebentar kami periksa dulu ya, Mbak. Baik, suster. Dokter. Tolong cek tensinya ya. Yang dialami oleh pasien tersebut merupakan beberapa tanda dari shock kardiogenik. Selain itu, terdapat juga tanda dan gejala lainnya. Yang pertama, tekanan darah sistolik menjadi 80 mmHg. Dan tekanan darah yang rendah itu menyebabkan pasien merasakan mual, muntah, dan juga bingung. Lalu, indeks jantung menurun menjadi di bawah 1,8 liter per menit per meter persegi. Kemudian, terjadi penurunan cardiac output menjadi di bawah 4 liter per menit. Oliguria, takikardi, sianosis akibat aliran perifer berhenti. Perubahan pada ritme pernafasan cepat dan dangkal, dan juga ekstremitas menjadi dingin. Jadi, pada pasien dengan shock kardiogenik perlu dilakukan beberapa tindakan untuk dapat menstabilisasi hemodinamiknya. Tindakan yang dapat diberikan berupa yang pertama adalah resusitasi cairan. Resusitasi cairan ini merupakan hal pertama yang perlu dipertimbangkan pada pasien dengan shock kardiogenik. Tujuannya adalah untuk mengembalikan atau memulihkan volume intravaskuler dan juga meningkatkan perfusi jaringannya. Tindakan kedua yang dapat diberikan adalah oksigenasi dan ventilasi. Rendahnya curah jantung pada pasien shock kardiogenik dapat menyebabkan peningkatan ekstraksi oksigen yang mana dapat menurunkan saturasi oksigen vena, sehingga pada pasien dengan shock kardiogenik perlu dilakukan oksigenasi. Setelah dilakukan oksigenasi, tindakan selanjutnya yang dapat diberikan adalah dengan memberikan obat-obatan. Obat-obatan yang berfungsi untuk meningkatkan cardiac output dan juga heart rate dapat diberikan seperti norepinefrin, epinefrin, dopamin, dan vasopressin. Tindakan selanjutnya yang dapat diberikan adalah revaskularisasi dan juga sokong mekanis. Revaskularisasi dapat dilakukan dengan percutaneous coronary intervention atau PCI yang merupakan tindakan non-bedah untuk melebarkan penyempitan arteri koroner dengan menggunakan balon dan juga stent yang diarahkan melalui kateter. Untuk sokong mekanis dapat menggunakan MSC atau Mechanical Circulatory Support yang merupakan perangkat yang dapat membantu jantung untuk berfungsi lebih baik. Tindakan yang terakhir adalah monitoring. Jadi, monitoring pada pasien dengan shock kardiogenik yang sudah membaik tetap perlu dilakukan untuk mengelola kondisinya supaya tidak terjadi perburukan kembali. Selain treatment medis yang dapat diberikan tadi, ada beberapa diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan pada pasien dengan shock kardiogenik. Antara lain adalah penurunan curah jantung, gangguan pertukaran gas, perfusi perifer tidak efektif, nausea, dan juga risiko gangguan integritas kulit atau jaringan. Selamat siang, Bu, Mbak. Bagaimana, Mbak, kabarnya hari ini? Sudah cukup membaik. Alhamdulillah. Jadi, Bu, Mbak, mungkin di sini nanti saya akan jelaskan sedikit ya terkait apa yang dialami Mbak Cindy. Jadi, Mbak Cindy tadi mengalami yang namanya shock kardiogenik. Nah, untuk mencegah terjadinya hal tersebut kambuh kembali, nanti seminggu kemudian Mbak Cindy bisa melakukan beberapa hal. Nah, yang pertama, nanti Mbak Cindy bisa menjaga pola makan yang sehat seperti makan buah, sayur, seperti itu. Kemudian yang kedua, Mbak Cindy harus menjaga berat badan Mbak Cindy agar tetap ideal.
Kemudian yang ketiga, Mbak Cindy bisa menghindari merokok. Kemudian yang keempat, Mbak Cindy bisa mengelola stres. Jadi supaya Mbak Cindy nggak stres, jadi untuk stresnya itu harus dikelola. Kemudian yang terakhir, Mbak Cindy bisa melakukan aktivitas fisik secara rutin. Jadi harus rutin berolahraga ya Mbak ya? Iya. Baik, seperti itu. Nanti saya akan resepkan obat ya. Ya, nanti untuk obat yang telah diresepkan oleh dokter diminum secara rutin ya, sesuai jadwalnya. Apakah dipahami Bu? Oh iya, nanti jangan lupa ya, nanti Mbak Cindy juga harus melakukan pemeriksaan rutin. Kalau misalnya Mbak Cindy memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes ataupun kolesterol. Seperti itu nggih? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Mbak Cindy karena sudah, semoga cepat sehat kembali ya. Nanti Mbak Cindy boleh pulang hari ini, seperti itu. Terima kasih Bu. Nah, itu tadi merupakan upaya preventif yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit jantung berulang yang dapat berujung pada shock kardiogenik. Agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita dapat menyingkatnya menjadi POT bekas. Yaitu yang pertama adalah pola makan yang sehat. Terapkan pola makan yang sehat untuk jantung dengan DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension, yaitu dengan makan buah, sayur, biji-bijian yang utuh, serta mengurangi makanan yang mengandung gula, garam, alkohol, dan juga lemak jenuh. Yang kedua adalah targetkan berat badan yang ideal. Dengan menurunkan berat badan 3 hingga 5%, maka kita dapat mengelola berat badan kita dan juga mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung seperti kolesterol, tekanan darah tinggi, dan juga diabetes. Lalu yang ketiga adalah berhenti merokok. Yang keempat adalah kelola stres. Dengan kita belajar mengelola stres, bersantai, dan mengatasi masalah, kita dapat meningkatkan kesehatan fisik serta emosional kita. Lalu yang kelima adalah aktivitas fisik. Dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin, maka kita dapat mengelola faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner.